بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah, kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran bahasa Arab dengan kitab Durusu Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, karya dari Syekh Dr. Abdurrahim rahimallahu taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk pertemuan yang ke-9. Tidak terasa, kita sudah masuk pertemuan yang ke-9. Walillahilham, materi telah banyak didapatkan, kosakata juga telah banyak didapatkan, dan ujian harian juga telah diberikan. Semoga dengan ini bisa kita memahami dan juga mendapatkan fawaid-fawaid dari bahasa yang kita pelajari saat ini. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan di grup masing-masing, informasinya adalah di pertemuan 9 menjawab tamarinu, latihan-latihan dari halaman 42. Kemudian halaman 43. Kemudian di halaman 44. Kemudian di halaman 45. Dan yang terakhir di halaman 46. Kemudian materi yang akan dibahas itu yang tertulis di grup yaitu hanya di halaman 46. Dan ketika pembelajaran berlangsung, didapatkan ada materi yang harus dibahas. Itu di halaman sebelumnya, di halaman 45. Berarti ada 2 halaman yang materinya dibahas. Adapun yang tertulis di penyampaian di grup itu hanya 1 halaman, itu halaman 46. Adapun yang ketika pembelajaran berlangsung, didapatkan materi juga dibahas itu di halaman 45. Menunjukkan 2 halaman yang dibahas. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Baik, kita hapus dulu tanda-tandanya di setiap halaman. Baik. Nah, sekarang kita masuk di halaman 42 dari tamarin ini. Nah, di sini ada sebuah nas di Ad-Darsu Ats-Tsamin, ya. Yang mana nas ini telah kita dapatkan materinya, ya, berkaitan dengan hadza, kemudian tentang sebuah kata yang didahului dengan alif lam, kemudian juga pembahasan tentang zalika, pembahasan tentang hamzah wasal, ya. Kemudian juga tentang pembahasan huruf jar yaitu huruf li. Nah, yaitu juga tilka juga kita sudah dapatkan pembahasannya. Hadhi juga, ya. Baik. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah azza wajal. Nah, ini nas yang sudah kita dapatkan di pembelajaran langsung. Kemudian kita beralih kita tidak memperpanjang lebar nas-nas ini atau latihan-latihannya, ya, karena ini hanya mengulas saja. Yang difokuskan pada video ini hanya materi yang dibahas. Yang itu cukup memakan banyak waktu atau memperpanjang waktunya karena pembahasan yang
dijelaskan. Nah, taib. Kemudian kita dapatkan di sini at-tamrin al-awwal. Ya, at-tamrin al-awwal bertuliskan perintahnya ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya ada sekitar 7. Pertanyaan sekitar ada 7, ya. Pertanyaan sekitar ada 7. Dan jawabannya semua dari 7 nomor ini, jawabannya ada di nas ini. Kita misalnya ambil 2 nomor dan kita akan jawab juga. Misalnya pertanyaan nomor 1, man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu. Maka jawabannya hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ini jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian nomor 2, pertanyaan adalah masmut tajiri. Ismut tajiri Mahmudun. Ini pertanyaan nomor 2. Jadi seterusnya sampai di nomor 7, jawabannya ada di nas ini ya. Ayo ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Kemudian kita beralih di halaman berikutnya, yaitu halaman 43. Nah, kemudian di sini ada at-tamrin asani. Tertulis perintahnya ikra waktub, bacalah dan tulislah. Seperti biasa, dicukupkan dengan tulisan. Dicukupkan dengan bacaan. Dicukupkan dengan bacaan. Misalnya kita membaca nomor 1, hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Kemudian nomor 2, hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Yang ketiga, hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Ya. Sampai seterusnya di nomor 12 ya. Sampai seterusnya di nomor 12. Ini latihan untuk membaca. 6. Kemudian at-tamrin asalis. Di sini tertulis perintahnya iqra'il misal al-atiyah tsumma hawilil jumal al-atiyata mislahu. Yang artinya, bacalah contoh berikut ini. Kemudian ubahlah kalimat-kalimat setelah contoh dengan seperti yang ada contoh. Jadi setelah contoh ini kita akan membuat juga kalimat seperti yang ada contoh. Nah, contohnya mana? Ini ya. Ini ada kata misalun, artinya contoh. Contohnya pertama tertulis hadza kitabun. Kemudian berubah menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Hadzal kitabu li Muhammadin. Yang dimana awalnya atau pertama kalinya kata kitabun tidak ada alif lamnya. Tidak ada alif lamnya. Hadza kitabun. Kemudian di samping kirinya yang diubah, yang awalnya tidak ada alif lam, akhirnya diberikan alif lam. Jadi dibaca hadzal kitabu. Tidak boleh ditanwin. Tidak sama seperti di sebelah kanan yang dia bisa ditanwin karena tidak ada alif lam ini. Hadza kitabun. Tapi ketika ada muncul alif lam, ya, maka tidak boleh ditanwin. Maka kita membaca hadzal kitabu. Hadzal kitabu li Muhammadin. Li Muhammadin. Seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu huruf li adalah huruf jar yang tugas atau fungsinya sama seperti huruf jar yang lain. Ya, tidak jauh berbeda, sama persis. Nah, kita lihat di sini diakhiri dengan harokat kasroh. Di akhir katanya itu din, ya, seperti itu. Ayo ikhwayat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita coba lihat kalimat-kalimat yang akan diubah seperti yang ada di contoh di halaman 44 ya, di halaman 44. Misalnya kita ambil 3 nomor. Nomor 1, ar-raqmul awal, hadza tabibun. Hadza tabibun. Kemudian kita ubah di titik-titik kosong ini dengan hadzat tabibu minal hindi. Hadzat tabibu minal hindi. Berbeda ya antara yang sebelah kanan
dengan di sebelah kiri. Yang kanan tadi ini tidak ada alif lam. Hadza tabibun, boleh ditanwin. Sedangkan di sebelah kiri yaitu diberikan alif lam dan tidak boleh ditanwin. Maka berbunyi hadzat tabibu. Kemudian nomor 2 juga hadhihi sayyaratun. Maka titik-titik kosong ini kita isi dengan hadhis sayyaratu lil mudiri. Hadhis sayyaratu lil mudiri. Kemudian yang ketiga, dzalika waladun. Dzalika waladun. Maka kita isi di titik kosong ini dengan kita ucapkan dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Ayo ikhwat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah latihan at-tamrin asal di sini, latihan yang ketiga cukup dipahami ya, sebagaimana ketika pembelajaran berlangsung. Tab, kita berada di halaman 44 ya, berada di halaman 44. Nah, kemudian kita dapatkan di sini at-tamrin ar-rabi, latihan yang keempat ya. Yang dia terdiri ada 10 nomor. Terdiri ada 10 nomor ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. Ada 10 nomor dari at-tadribu ar-rabi', latihan yang keempat. Apa bunyi perintahnya? Iqra'il misalah al-atiyah summa kawwin as'ilatan wa ajawibatan mislahu. Yang artinya, bacalah contoh berikut ini, kemudian ubahlah atau buatlah ya, buatlah maksudnya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya sekaligus seperti yang ada di contoh. Nah, jadi kita membuat dari nomor 1 sampai 10 nomor ini itu dengan memberikan pertanyaan sekaligus juga memberikan jawaban. Ya, sekaligus memberikan jawaban. Kita lihat contohnya. Di sini tertulis liman hadzal kitabu. Liman hadzal kitabu, ini bentuk pertanyaan. Maka jawabannya dengan hadzal kitabu li Muhammadin. Hadzal kitabu li Muhammadin. Jadi itulah jawabannya. Insya Allah mudah kalau kita melihat contoh. Jadi pertanyaannya diawali dengan huruf liman. Ya, dengan huruf liman. Kemudian kita juga melihat ini bendanya muzakkar. Maka menggunakan hadza. Jangan sampai kita semangat untuk menjawab, mengerjakan latihan, tapi tidak memperhatikan kata-katanya. Misalnya katanya ditunjuk untuk muzakkar, maka menggunakan hadza. Sedangkan kata yang ditunjuk untuk muannas dengan hadhi. Liman hadzal kitabu? Hadzal kitabu li Muhammadin. Hadzal kitabu li Muhammadin. Maka dengan hadza, bukan hadhi. Kita coba membuat ya pertanyaan sekaligus jawaban. Kita ambil 3 nomor lagi. Misalnya nomor 1, liman hadzal qalamu, pakai alif lam ya. Liman hadzal qalamu? Hadzal qalamu li Abbasin. Hadzal qalamu li Abbasin. Kemudian nomor 2, liman hadzal miftahu? Liman hadzal miftahu? Hadzal miftahu li Aliyin. Hadzal miftahu li Aliyin. Kemudian yang terakhir ketiga, kita cukup 3 nomor saja, yaitu liman hadhis sayyaratu? Liman hadhis sayyaratu? Hadhis sayyaratu lil mudiri. Hadhis sayyaratu lil mudiri. Nah, ya. Seterusnya sampai di nomor 10. Ayat ikhwat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Beralih kita di halaman 45. Nah, di sini halaman 45, di sini ada tertulis at-tamrin al-khamis, latihan yang kelima, dengan bunyi perintah ta'ammal al-amsilata al-atiyata. Ta'ammal atau ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ya. Perhatikan contoh-contoh berikut ini.
Jadi kita diminta untuk memperhatikan semuanya. Ya, jadi kita bacakan al-baitu fil baiti minal baiti ilal baiti. Nah, pertama kita dapatkan kata al-baitu, kemudian kita melihat di samping kirinya ada 3 kata ini yang diberikan harokat kasroh. Yang diberi harokat kasroh. Karena kenapa diberi harokat kasroh? Karena didahului oleh salah satu huruf jar. Ada huruf fi, ada huruf min, ada huruf ilah. Yang mana ketiga huruf jar ini atau jar tersebut adalah fungsinya atau tugasnya sudah dijelaskan. Apa itu? Menjadikan harokat akhirnya di setiap kalimat yaitu harokat kasroh. Ya, yaitu harokat kasroh. Tayyib. Ini insya Allah sudah dipahami ya. Karena sangat jelas harokat kasrohnya tertulis ya. Sehingga kita bisa membaca. Nah, sekarang kita perhatikan di 3 kata yang berbeda. Ini sebuah tempat, yaitu al-mustasfa yang kita artikan rumah sakit, ya, tempat untuk orang dirawat, tempat untuk orang ditangani sakit-sakitnya. Kemudian di sini ada kata Amerika, nama negara yaitu Amerika. Dan yang ketiga Almania, ini nama negara yaitu negara Jerman. Nah, ayo ikhwayat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan katanya masing-masing. Di sini tertulis al-mustasfa. Nah, kemudian di samping kirinya tertulis fil mustasfa. Kemudian minal mustasfa dengan ilal mustasfa. Nah, kita lihat ketiga kata dari kiri yaitu fil mustasfa, kemudian minal mustasfa dengan ilal mustasfa. Nah, di sini kita tidak dapatkan dari ketiga kata ini harokat kasroh di akhirnya. Tidak ada sama sekali. Ya. Tidak kita baca misalnya fil mustasfai, minal mustasfai atau ilal mustasfai. Tidak ada. Kenapa? Jawabannya adalah di dalam ilmu nahu disebutkan dengan isim maksu. Tunggu, saya hapus dulu. Isim maksurah. Ya. Jadi kenapa harokat kasrohnya di akhir kata itu tidak terlihat? Karena dia adalah isim maksurah. Apa itu isim maksurah? Apa itu isim maksurah? Kita hapus. Isim maksurah adalah isim yang diakhiri, ya, isim yang diakhiri dengan apa? Alif maksurah. Alif maksurah itu apa? Adalah alif yang berbentuk ya tanpa titik. Alif maksurah adalah alif ya yang dia seperti ya tanpa titik. Seperti yang kita lihat ini dikata al-mustasfa. Dia alifnya seperti huruf ya tapi tanpa titik. Jadi isim maksurah adalah isim yang diakhiri dengan alif maksurah. Atau kita hapus alif maksurahnya, atau alif qaimah. Nah, apa itu alif qaimah? Yaitu alif tegak. Ya, alif tegak. Bagaimana kita dapat mengetahuinya yang mana alif qaimah atau alif tegak? Yaitu dikata Amerika. Nah, atau seperti dikata Almania. Ya, ini adalah alif qaimah. Nah, ketiga kata ini, al-mustasfa, Amerika, dan Almania adalah isim maksurah. Yang mana isim ini
ketika didahului dengan huruf jar seperti fi, min, dan ila, itu tidak bisa diberikan harokat kasroh di akhir katanya, dimunculkan seperti kata al-baitu misalnya, ya, al-baitu, yaitu fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Nah, beda kasusnya dengan al-mustasfa, kemudian Amerika dan Almania ini tidak diharokati kasroh di akhirnya, tidak ditampakkan meskipun didahului dengan huruf jar, yang mana kita tahu tugasnya huruf jar adalah menjadikan kasroh di akhir katanya. Nah, jadi ketika ada kata yang diakhiri dengan alif maksuroh, yaitu alif yang berbentuk ya tanpa titik, atau alif yang qaimah, tegak, ya, seperti di kata Amerika dan Almania, maka kasrohnya tidak ditampakkan, tidak dilihatkan, tidak juga bisa dibaca. Nah, kenapa tidak ditampakkan? Apa maksud tidak ditampakkan? Istilahnya adalah kalau dia tidak ditampakkan, istilahnya kasrohnya muqaddarah. Ya, kasrohnya muqaddarah. Maksudnya kasroh muqaddarah itu apa? Kasroh yang tersembunyi. Ya. Sehingga kita tidak dapat melihat kasroh di akhir katanya. Begitu juga untuk membacanya kita tidak bisa. Ya. Mengapa kasroh itu di muqaddarah? Kenapa itu kasroh itu disembunyikan? Dikarenakan kesulitan untuk mengucapkan, kesulitan untuk dibacakan. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu alasannya kenapa kasrohnya muqaddarah atau tersembunyi, dikarenakan sulitnya dalam mengucapkan ya kasroh ketika menemukan sebuah kata yang diakhiri dengan alif maksuroh, alif yang berbentuk ya tanpa titik, atau alif qaimah, alif yang tegak. Ayo deh khawayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Semoga bisa dipahami ya apa yang disampaikan, dan insyaallah nanti kita akan jelaskan lagi di dalam poster yang disimpan di saluran WA dan di repost di Instagram. Kemudian kita beralih di halaman terakhir, halaman 46 di pertemuan ke-9 ini, yaitu ini latihannya ya. Latihannya dari latihan ke-5. Di sini tertuliskan perintahnya ikra waktub, bacalah dan tulislah. Apa kalimat-kalimatnya? Kita cukup baca 3 saja. Yaitu hadat tabibu min ingkal taro. Nah, di sini kata ingkal taro itu diakhiri dengan alif qaimah, alif tegak. Nah, sebelumnya hurufnya ada huruf jar, yaitu huruf min, tapi tidak tertulis harokat kasroh di alif ini, ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia adalah isim maksur, isim yang diakhiri dengan alif maksuroh, yaitu alif berbentuk ya tanpa titik, atau alif qaimah, yaitu alif tegak, yang mana kasrohnya muqaddar atau tersembunyi dikarenakan sulitnya mengucapkan. Nah, kemudian kalimat yang kedua tertulis di sini dzahaba Hamidun ila Faransa. Dzahaba Hamidun ila Faransa. Nah, di kata Faransa juga diakhiri dengan alif qaimah, yang sebelumnya ada huruf jar. Sebelumnya ada huruf jar. Sedikit saya sampaikan juga bahwasanya alif maksuroh itu adalah alif yang diakhiri dengan alif isim maksuroh adalah isim yang diakhiri dengan alif maksuroh, alif yang berbentuk ya tanpa titik, atau alif qaimah. Yang sebelumnya itu diberi harokat fathah, ya, yang sebelumnya diberikan harokat fathah. Seperti di kata Faransa. Nah, ini di huruf sin itu ada harokat fathah, ya. Ada harokat fathah. Sama juga seperti di kata ingkal taro. Di atas huruf ro ini itu ada fathah, makanya dibaca ingkal taro. Jadi isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif maksuroh, alif yang berbentuk ya tanpa titik, atau alif qaimah, yaitu alif tegak, yang sebelumnya berharokat fathah, yang sebelumnya diberi harokat
fathah. Kemudian kalimat ketiga kita tuliskan Mahmudun maridun. Wal ana fil mustasfa. Nah, ini sudah kita dapatkan ya kata al mustasfa. Ayat ikhwayat wa ayat wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Kemudian kita masuk at-tamrin as-sadis. Latihan yang keenam. Di sini ada perintah iqra, ya bacalah. Nah, di sini ada materi yang akan kita bahas. Ya, semoga bisa dipahami ini. Nah, materi apa itu? Sebelum kita baca nomor 2 sampai nomor 5, ya. Materinya adalah berkaitan dengan amama dan khalfa. Amama dan khalfa ini kedua-duanya adalah zorof. Kedua-duanya adalah zorof. Apa itu zorof? Zorof itu kata keterangan. Ya, zorof itu adalah kata keterangan. Nah, amama dan khalfa ini, zorofnya atau kata keterangannya adalah kata keterangan al-makan. Al-makanu. Apa artinya al-makanu? Yaitu tempat. Jadi kata zorof ini amama dan khalfa merupakan isim zorof, ya, yang menunjukkan kata keterangan, ya. Dia merupakan kata keterangan yang menunjukkan al-makan, yaitu tempat. Nanti untuk artinya kita simpan di poster. Nah, kita fokuskan pada materi yang akan dibahas. Sampai sini ya. Jadi khalfa dan amama merupakan zorof, yaitu kata keterangan yang menunjukkan tempat. Nah, sekarang kita perhatikan kata amama ini dengan khalfa, yang mana di akhir kata ini diberi harakat fathah. Amama, khalfa. Diberi harakat fathah di akhir katanya. Nah, apa penyebabnya? Bahwasanya zorof itu adalah nama lain dari maf'ulun fihi. Ya, zorof adalah nama lain dari maf'ulun fihi. Apa maksudnya nama lain dari maf'ulun fihi? Yaitu isim-isim mansub. Ya. Jadi zorof adalah salah satu dari isim mansub atau isim yang dinasobkan. Ya, adalah isim yang dinasobkan dengan takdir huruf fi, yang diperkirakan ada maknanya huruf fi, yaitu huruf fi atau huruf jar yang berartikan di. Ya, yang berartikan di. Ayo ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya zorof ini adalah nama lain dari maf'ulun fihi, yang mana maf'ulun fihi adalah salah satu dari isim mansubat, isim-isim yang nasab. Dan maf'ulun fihi ini ya ada di dalamnya takdir dengan huruf fi. Ada di dalamnya yaitu takdir dan huruf fi. Takdir itu maksudnya diperkirakan ada makna fi-nya, yaitu huruf jarnya, yaitu yang artinya di. Ya, yang artinya di. Nanti kita akan lebih jelaskan lagi ketika di dalam poster dengan catatan atau tulisan, mudah-mudahan dipahami ya. Ayo ikhwah wa yatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Jadi amama dan khalfa ini
di akhir dari katanya itu berharokat fathah. Ya. Nah, kedua-duanya ini disebut dengan mutasarrif. Ghairu mutasarrif, awan. Disebut dengan ghairu mutasarrif. Nah, maksudnya ghairu mutasarrif apa? Dia tidak bisa berubah dengan harokat lain. Tapi ada keadaan juga tertentu, keadaan tertentu ya. Ini saya mengatakan keadaan tertentu, dia bisa berubah dengan harokat lain. Dia berubah dengan harokat lain. Dengan harokat apa yang dia bisa berubah? Yaitu dengan harokat kasroh. Yaitu dengan harokat kasroh. Ya, jadi zorof seperti ini, amama dengan khalfah itu disebut dengan ghairu mutasarrif. Yang artinya dia tidak bisa berubah harokat akhirnya. Tidak bisa kita baca amamu atau amami, ya. Tapi di keadaan yang lain dia bisa dibaca dengan harokat lain, yaitu dengan harokat kasroh, karena diawali dengan huruf jar atau huruf jar yang tugasnya mengkasrohkan di akhir kata. Seperti itu. Ayyul ikhwa wa yatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Jadi kalau ada penjelasan dari yang saya jelaskan ini belum dipahami, bisa ditanyakan di grup, dan nanti insya Allah kita akan simpan di poster, dan itu lebih bisa jelas dengan melalui tulisan tersebut. Ayyul ikhwa wa yatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Kemudian kita masuk di materi latihannya nomor 2 sampai nomor 5 kita bacakan. Aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal madrasati. Aina baitul imami khalfal masjidi. Aina jalasa Hamidun jalasa khalfa Mahmudin. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Nah, ada kelupaan sedikit ayyuhal ikhwatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal, yaitu bahasanya kata setelah zorof itu adalah mudhafun ilaihi, dan zorofnya itu menjadi mudhaf. Ya, zorofnya menjadi mudhaf. Sedangkan kata setelah zorof itu adalah mudhafun ilaihi. Seperti kita lihat di tulisan ini. Taruhlah kita ambil tulisan nomor 2 ya. Amamal madrasati. Al madrasati dengan harakat kasroh. Ya, maka dia menjadi mudhafun ilaihi. Sedangkan amama menjadi mudhaf. Iya. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Insyaallah kita akan lebih jelaskan lagi di catatan. Adapun di dalam bentuk video ini, mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang jelas ya. Nah, kemudian kita dapatkan di sini ada al-kalimatul jadidah. Di sini tertulis ada al-mustasfa, Almania, Inkaltaroh, Swisroh, Sikin, Faransa, Amama, dan Khalfa. Kita akan artikan dan kita akan simpan di poster. Ayo ikhwatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat penjelasan yang kurang dipahami, yang mungkin terlalu cepat, ya, karena kekurangan dan kelalaian itu datang dari diri pribadi, dan kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Dan insya Allah kita akan lebih jelaskan lagi, kita akan kuatkan pemahamannya melalui tulisan atau catatan. Kalaupun tidak dipahami melalui catatan juga, bisa ditanyakan melalui grup. Insya Allah akan dengan metode yang mudah sehingga bisa dipahami. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru ani da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.